Hai good people, perkenalkan kami dari PT Yunoya Green Property Tbk. Pertama-tama, kami akan menjelaskan profil perusahaan kami. PT Yunoya Green Property Tbk adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang penyediaan dan instalasi panel surya yang mendukung kampanye penggunaan energi terbarukan guna mengurangi penggunaan energi fosil. Selanjutnya akan kami sampaikan tentang Yunoya mengenai tujuan perusahaan beserta visi dan misinya. Di sini, perusahaan kami memproduksi sebuah sistem yang dinamakan panel surya. Oleh karena itu, tujuan perusahaan kami yaitu menjual produk panel surya sebagai energi alternatif pembangkit tenaga listrik yang lebih ramah lingkungan. Untuk membantu meningkatkan efisiensi dan produktivitas perusahaan, kami ingin menyatakan visi dan misi yang akan menjadi panduan untuk mencapai kesuksesan di masa depan perusahaan kami. Visi dari PT Yunoya adalah mewujudkan penghematan terhadap penggunaan listrik dalam jangka waktu yang panjang dengan menggunakan matahari sebagai energi alternatif yang diperlukan oleh panel surya. Dengan misinya yaitu menjaga kelestarian alam, mengedepankan efisiensi sumber daya suatu bangunan, dan efisiensi energi yang optimal. Apabila kita melihat bagaimana kondisi Indonesia terkait ketenaga listrikan, yakni terdapat berbagai permasalahan yang dapat menghambat segala aktivitas kita. Karena patut kita sadari pula, kehidupan di dunia itu semakin modern, dan banyak pemakaian fasilitas-fasilitas berteknologi canggih yang menggunakan listrik. Lantas berikut kami uraikan apa saja yang menjadi suatu permasalahan. Yang pertama adalah kerusakan alam. Mengapa bisa terjadi kerusakan alam? Ada berbagai macam faktor pemicu kerusakan alam. Salah satunya datang dari pembangkit listrik. Dampak negatif dari pembangkit listrik terhadap alam ataupun ekosistem yaitu efek rumah kaca dan hujan asam yang disebabkan oleh pembakaran bahan bakar fosil. Selanjutnya, yang kedua yaitu sumber daya alam atau SDA yang terbatas. Sebagian besar energi listrik berasal dari bahan bakar fosil seperti minyak bumi, batu bara, dan gas alam, yang mana ketiga sumber energi tersebut merupakan SDA yang terbatas atau tidak dapat diperbaharui, maka akan habis di masa mendatang. Dan yang ketiga adalah masalah biaya operasional. Bagaimana maksudnya? Biaya terbesar yang digunakan dalam suatu perusahaan listrik ada pada biaya bahan bakar. Maka dari itu, sangat diperlukan efisiensi penghematan konsumsi bahan bakar. Merespon permasalahan listrik di Indonesia seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, di sini saya akan memaparkan produk yang akan perusahaan kami buat ke depannya. Produk yang kami pilih adalah panel surya. Panel surya sendiri adalah sebuah sistem yang dapat mengubah energi cahaya matahari menjadi energi listrik dengan menerapkan prinsip yang disebut efek fotovoltaik. Energi listrik tersebut akan disimpan ke dalam sebuah baterai yang selanjutnya dapat digunakan untuk mengoperasikan perangkat-perangkat elektronik sesuai dengan kebutuhan listriknya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang varian-varian produk dari perusahaan kami yang kemudian akan kami pasarkan. Yang pertama, ada monokristalin silikon. Terbuat dari 100% silikon avom murni yang selanjutnya dipotong-potong menjadi lembaran-lembaran tipis. Monokristalin silikon memiliki sel surya yang berwarna hitam dengan panel bagian belakang serta bingkainya yang memiliki berbagai macam warna. Biasanya, bagian belakang panel memiliki warna hitam, perak, ataupun putih. Serta pada bagian bingkainya juga memiliki warna hitam, perak, ataupun putih. Keunggulan dari monokristalin silikon ini adalah kinerja yang tinggi, karena pada produk kami yang satu ini, kami menanamkan teknologi-teknologi modern yang tentunya akan membantu kinerjanya. Selain itu, produk kami satu ini memiliki nilai estetika yang tinggi, sehingga dapat digunakan untuk menjadi aksesoris rumah ataupun perkantoran,
Namun tidak hanya itu saja. Selain menjadi aksesoris, tentunya juga dapat memberikan manfaat pada penghuninya. Lanjut pada produk yang kedua, ada polikristalin silikon. Produk ini terbuat dari silikon yang dilebur bersama bahan-bahan lain dalam cetakannya sebelum akhirnya dipotong menjadi lembaran-lembaran tipis. Polikristalin silikon ini memiliki sel surya yang berwarna biru dengan panel pada bagian belakang serta bingkainya yang memiliki berbagai macam warna juga. Lalu untuk keunggulannya, pada produk polikristalin ini memiliki susunan yang lebih rapi serta lebih rapat. Mengapa demikian? Karena pada produk ini sudah dicampur dengan bahan-bahan lain sehingga pada hasilnya didapatkan kepadatan yang lebih serta memiliki kerapian yang lebih juga. Untuk produk kami yang satu ini memiliki biaya yang relatif lebih rendah dibandingkan dengan produk kami yang sebelumnya. Lalu untuk produk kami yang ketiga adalah thin film. Thin film ini terbuat dari kadmium telluride dengan karakteristik panel yang tipis. Panel ini dibuat atas faktor estetika dengan teknologi yang sederhana. Keunggulan dari produk yang satu ini adalah memiliki bobot yang ringan. Karena pada produk yang satu ini kami menanamkan teknologi-teknologi sederhana sehingga tidak memberikan beban yang lebih. Selain itu, produk yang satu ini merupakan produk yang portable sehingga dapat digunakan dan dibawa kemana saja dan menjadi lebih fleksibel. Nah, selain itu, keunggulan yang terakhir memiliki estetika yang tinggi karena pada dasarnya produk yang satu ini dibuat atas dorongan estetika. Nah, ini bagian yang paling ditunggu oleh Bapak Ibu sekalian. Berapa sih harga dari panel surya Eonia ini? Nah, untuk panel surya jenis monokristalin silikon, untuk kapasitas daya maksimal di 200 watt power, dibanderol dengan harga Rp2.199.000. Untuk kapasitas daya maksimal di 250 watt power, dibanderol dengan harga Rp2.249.000. Untuk kapasitas daya maksimal di 300 watt power dibanderol dengan harga Rp2.299.000. Selanjutnya untuk panel surya jenis polikristalin untuk kapasitas daya maksimal di 80 watt power dibanderol dengan harga Rp1.199.000. Untuk kapasitas daya maksimal di 100 watt power dibanderol dengan harga Rp1.499.000. Untuk kapasitas daya maksimal di 120 watt power dibanderol dengan harga Rp1.799.000. Selanjutnya untuk panel surya jenis thin film untuk kapasitas daya maksimal di 30 watt power dibanderol dengan harga Rp379.000. Untuk kapasitas daya maksimal di 50 watt power dibanderol dengan harga Rp699.000. Untuk kapasitas daya maksimal di 100 watt power dibanderol dengan harga Rp1.599.000. Nah, untuk Bapak Ibu bisa memilih daya dan juga jenis sesuai dengan kebutuhan dan juga budget keuangan yang ingin dikeluarkan oleh Bapak Ibu sekalian. Nah, untuk saran saya, untuk Bapak Ibu yang menggunakan panel surya ini sebagai daya listrik utama di rumah Bapak Ibu bisa memilih jenis monokristalin karena dia lebih efisien daripada panel surya jenis yang lain. Dia juga memiliki daya watt yang lebih besar daripada panel surya jenis lain. Untuk Bapak Ibu yang menggunakan panel surya sebagai daya cadangan bila mati listrik, saya sarankan Bapak Ibu untuk memilih jenis polikristalin karena dia memiliki daya yang sedang, tidak begitu besar, dan juga harganya yang lebih murah. Untuk Bapak Ibu yang ingin menggunakan daya yang tidak begitu besar dan juga fleksibel, ringan, mudah dibawa kemana-mana, saya sarankan Bapak Ibu untuk memilih jenis yang thin film ini karena dia lebih murah dan juga dayanya lebih kecil daripada panel surya jenis lainnya. Nah, pertanyaannya, mengapa harus panel surya? Nah, untuk alasan yang pertama itu, panel surya lebih efisien daripada yang lain. Dia itu lebih hemat energi
Karena dengan ibu bapak membeli panel surya, ibu bapak tidak perlu mengeluarkan uang untuk membayar listrik per bulannya. Mungkin ibu bapak hanya mengeluarkan uang untuk maintenance, itu pun tidak setiap bulan, mungkin 6 bulan atau lebih, sehingga panel surya ini lebih awet dan juga tahan lama, sehingga dia awet penggunaannya lebih dari 20 tahun. Nah, untuk alasan keduanya, itu dia ramah lingkungan, karena panel surya ini dia menggunakan energi matahari, dia memanfaatkan matahari, sehingga dia tidak menghasilkan polusi, sehingga dia lebih ramah lingkungan dibandingkan dengan pembangkit listrik yang menggunakan bahan bakar fosil seperti batu bara yang mungkin dapat merusak alam dan juga dapat merusak lingkungan. Nah, alasannya ibu bapak harus membeli polikristalin, monokristalin, dan tin film panel surya ini dari Eonia ini karena dia lebih murah daripada merek lain, mungkin lebih murah 100.000 atau 200.000, tetapi kami dari Eonia tidak menyampingkan kualitas dari panel surya kami, sehingga dapat bersaing dengan merek-merek lain walaupun harganya lebih murah. Baik, saya akan menjelaskan mengenai target pasar yang akan PT Eunoia capai dalam penjualan produknya, yaitu panel surya. PT Eunoia menargetkan pasar pada perusahaan pemerintah, perusahaan swasta, perseorangan, dan rumah tangga. Pasar domestik yang kami perkirakan paling banyak menggunakan dan paling banyak minat dengan panel surya sebagai pengganti listrik pada umumnya adalah perusahaan pemerintah dan swasta. Jika Anda bertanya, mengapa yang paling banyak minat dengan panel surya ini merupakan perusahaan pemerintah dan perusahaan swasta? Sebabnya karena 80% proyek pemerintah itu berupa proyek PLTS atau pembangkit listrik tenaga surya untuk di desa-desa. Sedangkan proyek-proyek swasta berkisar sekitar kurang lebih 40% itu proyeknya berupa proyek PLTS. Proyek-proyek tersebut dapat berupa fasilitas-fasilitas umum seperti lampu penerangan jalan, yaitu lampu di jalan tol, serta pemakaiannya di industri-industri manufaktur. Untuk target pasarnya pada sektor rumah tangga sendiri, kami memprediksi paling banyak diminati oleh sektor rumah tangga menengah ke atas. Berdasar sumber yang kami temui, Wakil Ketua Umum Asosiasi Energi Surya Indonesia, Antoni Utomo, mengungkapkan bahwa terdapat 3.472 rumah tangga yang telah menggunakan panel surya sebagai sumber listrik untuk di rumahnya. Nah, dari sini kita, PT Eunoia, yakin bahwa produk panel surya yang akan kita luncurkan mendapatkan atensi yang baik dari berbagai sektor. Lalu yang selanjutnya ada kompetitor utama. Nah, untuk kompetitor utama kami menggait PT PLN yang sumber listriknya itu berasal dari, hampir seluruh sumber listriknya itu berasal dari batu bara. Lalu ada PT Adalo Energi, sumber listriknya juga berasal dari batu bara. PT Gatot Kaca yang sumber listriknya berasal dari teknologi nuklir, dan PT Rahwana yang sumber listriknya berasal dari mikrohidro. Kami menggait beberapa perusahaan tersebut karena dari berbagai sumber listrik yang digunakannya. Sejauh ini sumber listrik yang digunakannya dirasa masih kurang efisien terhadap sumber daya alam yang ada. Nah, maka dari itu kami PT Eunoia membuat semacam terobosan untuk mengurangi penggunaan sumber daya alam yang akan dijadikan sumber listrik. Lalu untuk finansial sendiri, kami sudah mengusung profit yang diperkirakan selama 1 tahun penjualan. Profit yang diperkirakan ini selama 1 tahun penjualan berkisar sebesar 10%. Profit ini sudah dipastikan bersih dari biaya-biaya operasional, biaya produksi, dan biaya pengiklanan. Nah, lalu selanjutnya kami juga mengusung beberapa target
mengenai profit selama 3 tahun penjualan. Dalam 3 tahun penjualan, PT Eunoia menargetkan di tahun pertama mendapat profit sebanyak 8% dari penjualan. Di tahun kedua, profitnya itu 10% dari penjualan, dan di tahun ketiga, profit yang ditawarkan itu sebesar 12% dari penjualan. Profit-profit ini sudah diperkirakan dengan matang dan dapat berjalan dengan baik seiringnya perkembangan penjualan panel suryanya setiap tahun. Baik, berikut adalah marketplace di perusahaan kami. Ada 3 metode bagaimana kami menawarkan produk kami, yaitu mulai online platform, on-site platform, dan advertising. Untuk online platform, kami menawarkan produk kami melalui aplikasi Tokopedia dan Instagram dengan menggunakan nama pemasaran Eunoia Store. Kemudian, untuk on-site platform, kami menawarkan produk kami melalui kantor pusat yang berlokasi di Jalan Lestari nomor 34, Sleman. Kantor kami ini buka setiap hari Senin hingga hari Jumat, buka pukul 08.00 hingga 16.00. Selain kantor pusat, kami juga mempunyai 10 kantor cabang yang tersebar di Pulau Jawa dan 8 kantor cabang yang terletak di luar Pulau Jawa. Kemudian, kami juga menawarkan pengiklanan media digital dan media cetak. Untuk media digital, kami menggunakan Gulu-Gulu AdSense, sedangkan media cetak kami menawarkan melalui koran Jawa Tos dan majalah Huhu. Berikut adalah model investasi dari kami. Kami membuka perusahaan kami bagi para investor yang ingin berinvestasi di perusahaan kami. Kami menawarkan 3 opsi, yaitu saham biasa, saham preference, dan franchise. Untuk saham biasa, rata-rata harga saham hingga saat ini berada pada kisaran harga Rp2.500 per lembar saham. Saham biasa ini ditawarkan kepada masyarakat sebanyak 15% dari saham perusahaan atau sekitar 150 juta lembar saham yang ditawarkan kepada masyarakat. Apabila Anda tertarik untuk memiliki saham preference, Anda dapat secara langsung mengunjungi kantor pusat kami yang berada di Jalan Lestari nomor 34 Sleman, yang buka setiap hari Senin hingga Jumat, buka pukul 08.00 hingga 16.00. Selain kepemilikan saham, kami juga menawarkan model investasi berupa franchise. Apabila Anda tertarik untuk bekerja sama dengan model franchise, silakan kunjungi kantor pusat kami atau kantor cabang terdekat, atau silakan hubungi customer service kami. Berikut adalah susunan dari tim kami. Terdapat Dr. Insinyur Adventino Dwi Kurniawan, Sarjana Teknik Magister Teknik sebagai Direktur Utama perusahaan kami. Kemudian Abelard Herdinovan Elasa, Sarjana Ekonomi Sarjana Teknik sebagai General Manager. Vigananda Nova Rolas, Sarjana Ekonomi sebagai Marketing Manager. Insinyur Inasa Homharani, Sarjana Teknik sebagai Deputi Teknik. Dan Carolina Gustiayu, Sarjana Teknik sebagai Founder dari perusahaan kami. Berikut adalah nomor telepon, email, dan website dari perusahaan kami. Semua informasi yang Anda butuhkan tersedia di sini. Sekian pitch deck dari perusahaan Eunoia. Terima kasih.